Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isma Faujia dengan NPM 221002160. Saya berasal dari kelas C dan di sini saya akan menjelaskan proposal saya tentang pengaruh kemudahan, keamanan, dan fitur layanan terhadap minat penggunaan aplikasi Dana pada Gen Z di Kota Tasikmalaya. Latar belakang penelitian kali ini yaitu adanya perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong aktivitas masyarakat dalam meningkatkan kebutuhan akan barang dan jasa. Semakin berkembang teknologi yang dijadikan sebagai jumlah konsumen yang semakin meningkat sehingga teknologi akan menjadi bagian penting dalam sistem fitur pembayaran non-tunai. Dan tidak dapat disangka juga bahwa ini merupakan suatu kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang dijadikan sebuah tujuan bagi ekonomi digital bagi pengguna elektronik. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dengan memberikan inovasi baru pada sistem pembayaran yaitu dengan adanya e-wallet. Aplikasi Dana pada saat ini telah dijadikan sebagai salah satu aplikasi yang populer di Kota Tasikmalaya termasuk pada kalangan Gen Z, apalagi aplikasi Dana ini dapat mempengaruhi minat penggunaan mereka dalam berbagai fitur seperti adanya kemudahan dalam penggunaan, lalu adanya keamanan, serta fitur layanan yang ada pada aplikasi Dana. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah variabel kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi Dana pada Gen Z Kota Tasikmalaya. Lalu yang kedua, apakah variabel keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi Dana pada Gen Z Kota Tasikmalaya. Lalu yang ketiga yaitu apakah fitur layanan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi Dana pada Gen Z di Kota Tasikmalaya. Dan terakhir untuk menganalisis pengaruh variabel kemudahan, keamanan, dan fitur layanan secara simultan terhadap minat penggunaan aplikasi Dana pada Gen Z di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya bab 2 yaitu ada landasan teori. Di sini dijelaskan bahwa ada persepsi kemudahan. Pengertian dari persepsi kemudahan menurut Dapis merupakan suatu hal yang mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem tertentu akan bebas dari usaha. Maksudnya itu akan dimudahkan gitu dalam pengertian tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemudahan yaitu adanya berfokus pada teknologi, reputasi yang digunakan, terdapatnya mekanisme support yang handal sehingga dapat adanya kemudahan di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada indikator kemudahan, mudah dipelajari, mudah digunakan, jelas dan mudah dimengerti, serta mudah dioperasikan. Selanjutnya yaitu ada kemudahan dalam perspektif Islam. Kemudahan dalam perspektif Islam adalah suatu pemikiran mengenal sejauh mana seseorang percaya terhadap suatu penggunaan sistem yang akan diberikan suatu kemudahan. Jadi persepsi kemudahan ini saya akan tertarik untuk membahas sejauh mana penggunaan aplikasi Dana ini terhadap penggunaan kemudahan penggunaannya. Baik, selanjutnya ada persepsi keamanan. Pengertian dari keamanan tersendiri menurut Surya Dharma dan Budaya Tati menjelaskan bahwa keamanan dan sistem informasi dapat diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, dan kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Yang dijadikan sebagai indikator keamanan yaitu terjaminnya transaksi, ketersediaan kapasitas teknik untuk menjamin bahwa data dari konsumen itu aman, jaminan keuangan saat melakukan transaksi pembelian pada website, serta keamanan dalam penggunaan pembayaran secara elektronik atau payment. Selanjutnya itu keamanan dalam perspektif Islam. Keamanan merupakan suatu usaha yang melindungi dan menjamin kerahasiaan data yang dimiliki keutuhan dan ketersediaan data. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya yaitu barang siapa merasa aman di tempat tinggalnya, tubuhnya sehat dan mempunyai bekal makanan hari itu seolah-olah dunia telah dikuasai dengan keseluruhannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2268. Dengan hadis tersebut dijelaskan bahwa jika kita merasa aman melakukan segala hal berarti kita merasa terlindungi akan sesuatu hal. Jika kita melakukan A, B, C, D dengan ada jaminannya keamanan, kita akan merasa aman dan merasa terlindungi. Yang selanjutnya yaitu ada fitur layanan. Fitur layanan ini merupakan sarana untuk mendiferensiasikan produk perusahaan dari produk pesaing. Konsep
ketersediaan fitur layanan apabila penggunaan merasa kebutuhan akan transaksi yang sudah dipenuhi oleh fitur layanan pada aplikasi Dana, maka akan mempengaruhi minat pengguna untuk terus menggunakan aplikasi Dana. Indikator fitur layanan yaitu adanya kemudahan akses informasi tentang produk dan jasa, keragaman layanan transaksi, berbagai fitur layanan yang ada pada aplikasi Dana, serta adanya inovasi produk yang ada dalam aplikasi Dana, sehingga itu akan menarik suatu minat penggunaan pada generasi Gen Z di kota Tasikmalaya. Selanjutnya yaitu fitur layanan dalam perspektif Islam. Terdapat Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya yaitu janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 itu dijelaskan bahwa layanan atau melayani itu adalah hal yang baik. Sehingga ketika kita melakukan pelayanan dengan baik, maka itu akan menjadi suatu kepuasan untuk kita dan sebagai ladang pahala untuk kita. Dengan adanya pelayanan tersebut, maka akan meningkatkan terhadap minat apa yang kita keluarkan atau apa yang kita mau. Dan sehingga dapat menarik pengguna terhadap penggunaan aplikasi Dana. Dan akan memberikan kepuasan terhadap konsumen penggunaan aplikasi Dana. Landasan teori yang terakhir yaitu ada persepsi minat, di mana minat ini merupakan kesadaran seseorang terhadap suatu objek atau orang, masalah ataupun situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Minat merupakan aspek psikologi seseorang untuk menaruh perhatian yang tinggi terhadap kegiatan tertentu yang mendorong untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat yaitu faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam dirinya untuk mendorong akan suatu minat yang diminati oleh orang tersebut. Selanjutnya eksternal, yaitu tentunya ada faktor dorongan dari luar seperti lingkungannya, orang tua, maupun teman-teman yang ada di sekitarnya. Lalu ada indikator minat, yaitu ada ketertarikannya terhadap minat tersebut. Lalu ada perasaan senang ketika melakukan kegiatan yang benar-benar diminatinya. Lalu ada kecenderungan untuk menggunakan. Dengan adanya kecenderungan tersebut berarti seorang itu adanya ketertarikan terhadap objek yang digunakannya. Selanjutnya yaitu minat dalam perspektif Islam. Menurut Bimo Walgito dikutip dari Ramayali, dalam metodologi pengajaran agama Islam menyatakan bahwa minat yaitu suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap suatu dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun kebutuhan yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Telah ada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi. Selain itu juga yang menghadiri anggapan bahwa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan yang tidak lepas dengan topik penelitian mengenai pengaruh persepsi kemudahan, keamanan, dan fitur layanan terhadap minat penggunaan aplikasi Dana pada Gen Z di kota Tasikmalaya. Yang pertama yaitu ada Nurian, Dina Aprilia, dan Tri Sudayawanto tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Fitur Layanan terhadap Minat Penggunaan e-wallet pada aplikasi Dana di Surabaya. Yang menjadi hal pembeda yaitu tidak terdapatnya faktor atau variabel keamanan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yuli Tri Cahyono dan Aprijal Hamadarta Adha tahun 2022 dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Manfaat Kemudahan dan Keamanan terhadap Minat Penggunaan e-money pada aplikasi Dana di masa pandemi COVID-19. Tentunya yang menjadi hal yang pembeda yaitu objeknya di sini pada saat itu masa pandemi, sedangkan saya itu lebih ke di kota Tasikmalaya dan
di sana tidak terdapat variabel eh, fitur layanan, melainkan manfaat yang digunakan sebagai variabel X-nya. Lalu yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desi Wahyuningsi dan Lia Nirnawati tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Kemudahan dan Keamanan Terhadap Loyalitas Pelanggan e-wallet aplikasi Dana. Yang menjadi pembeda yaitu terdapat pada variabel Y-nya. Kalau di sini menggunakan loyalitas pelanggan, sedangkan saya pribadi itu menggunakan minat penggunaan terhadap aplikasi Dana. Lalu yang penelitian keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Winda Sagita Riyandini dan Edi Suryadi serta Fuad Ramdhani Rianto pada tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan Terhadap Minat Penggunaan Elektronik e-wallet aplikasi Dana, studi kasus pada mahasiswa EPB di Pontianak. Tentunya yang menjadi pembeda yaitu objeknya. Kalau saya itu di Kota Tasikmalaya, sedangkan beliau yaitu berfokus pada mahasiswa EPB di Pontianak. Dan penelitian terdahulu yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eka Dwi Fitriani, Eka Farida, dan Alfiandi Budi Primanto pada tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, dan Fitur Layanan Terhadap Minat Penggunaan e-wallet pada aplikasi Dana, studi kasus pada mahasiswa EPB Pak Universitas Islam Malang Angkatan 2019. Yang menjadi pembeda dalam penelitian kali ini yaitu variabel X-nya kalau di saya itu menggunakan persepsi keamanan, sedangkan beliau X2-nya itu menggunakan persepsi manfaat. Dan untuk objeknya pun berbeda. Kalau saya itu pada Gen Z di Kota Tasikmalaya, sedangkan beliau menggunakan studi kasusnya pada mahasiswa EPB Universitas Islam Malang Angkatan 2019. Selanjutnya akan membahas mengenai hipotesis. Yang pertama yaitu pengaruh kemudahan terhadap minat penggunaan aplikasi Dana pada Gen Z di Kota Tasikmalaya secara signifikan. Menurut Handayani dan kawan-kawan, pada tahun 2021, kemudahan dalam menggunakan sistem merupakan suatu hal yang harus dilakukan dan harus dipertimbangkan. Kemudian akan dirasakan apabila seseorang dapat memahami dengan menggunakan sistem penggunaan suatu sistem atau teknologi tersebut. Kemudahan penggunaan akan menunjukkan tingkatan seorang meyakini bahwa penggunaan suatu sistem teknologi informasi yang ada dalam hal ini merupakan minat penggunaan aplikasi Dana yang merupakan hal yang mudah dan tidak perlu menggunakan usaha yang keras dalam penggunaannya. Aplikasi terdapat suatu sistem yang tidak dapat digunakan, maka sistem tersebut tidak memberikan manfaat bagi seseorang yang menggunakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1-nya merupakan kemudahan pengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi Dana pada Gen Z di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya yaitu pengaruh keamanan terhadap minat penggunaan aplikasi Dana pada Gen Z di Kota Tasikmalaya secara signifikan. Keamanan menurut Kulmala dan lain-lain merupakan pedoman penggunaan untuk percaya pihak lain dalam transaksi online untuk tidak dapat melihat, menyimpan, atau memanipulasi data privasi. Aplikasi Dana sudah bersertifikasi The Payment Card Industry Data Security Standard yang merupakan sebagai jaminan keamanan dalam transaksi, serta infrastruktur transaksi digital dalam aplikasi Dana telah diawasi oleh BI dan OJK, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keamanan dalam penggunaan aplikasi Dana, sehingga dapat dirumuskan bahwa H2 adalah keamanan berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi Dana pada Gen Z di Kota Tasikmalaya. Hipotesis yang terakhir yaitu pengaruh fitur layanan terhadap minat penggunaan aplikasi Dana pada Gen Z di Kota Tasikmalaya secara signifikan. Menurut Winda Sagita Riyandini dan lain-lain, fitur layanan merupakan penetapan promosi suatu produk untuk menarik minat konsumen. Kelengkapan fitur layanan elektronik pada aplikasi Dana, yakni aplikasi dengan penggunaan teknologi dan pertimbangan untuk melakukan transaksi dalam memfasilitasinya.
Fitur layanan yang disediakan oleh aplikasi Dana diantaranya yaitu saldo Dana, tarik saldo, kirim uang, minta uang, kirim uang luar negeri, simpan kartu pembayaran tagihan, pencarian promosi, dana pay later, dan masih banyak lain. Sehingga dengan adanya fitur layanan ini dapat memudahkan kita sebagai pengguna dalam bertransaksi secara digital. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 merupakan fitur layanan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi Dana pada Gen Z di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Guna untuk menjawab persoalan yang dirumuskan, tentu dibutuhkan metode penelitian. Karena dengan adanya metode penelitian akan memperlancar penelitian. Penelitian ini bersifat kolerasional. Menurut Ari Kunto, penelitian kolerasional merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui adanya tindak hubungan antara dua atau beberapa variabel. Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh kemudahan, keamanan, dan fitur layanan terhadap penggunaan aplikasi Dana pada Gen Z di Kota Tasikmalaya. Dengan pendekatan menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data primer. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Untuk populasi sendiri, ini yang dijadikan dalam penelitian kali ini yaitu generasi Z di Kota Tasikmalaya, baik itu laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam. Untuk ukuran populasi penelitian ini tidak dapat dipastikan karena Vinet tidak terdapat sumber data yang pasti. Untuk sampel tersendiri, sebagian objek yang dilakukan seluruh penelitian yang dianggap cukup untuk mewakili seluruh populasi. Sampel yang diperlukan pada penelitian ini yaitu relatif cukup besar dan tidak memungkinkan seluruh elemen diteliti, karena di samping itu penelitian terhadap sampel bisa bersifat reliable daripada terhadap populasi. Selanjutnya yaitu ada data, sumber data, dan teknik pengumpulan. Untuk data sendiri merupakan sekumpulan informasi dan fakta yang berupa kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan elemen lainnya yang diperoleh untuk melalui proses pencarian dan pengamatan yang akurat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan melakukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Data primer ini adalah data-data yang berkenaan dengan kemudahan, keamanan, dan fitur layanan. Dan data ini bersumber pada responden terkait, yakni konsumen penggunaan aplikasi Dana. Untuk teknik pengumpulan data, di mana ini diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan alat penggunaan data atau instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Dengan tujuan utama penggunaan kuesioner ini dalam penelitian yaitu untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan, dengan tujuan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang reliabilitas dan validitas yang tinggi. Pada penelitian ini, kuesioner disebarkan secara online menggunakan Gform, dan link tersebut dapat dilakukan melalui akun media sosial kepada responden yang melalui kriteria yang telah ditentukan oleh si peneliti. Definisi operasional variabel yaitu ada dua, ada variabel dependent dan independent. Untuk variabel terikat atau yang sering disebut dengan variabel output, kriteria, dan quotiency merupakan variabel yang dipenuhi dengan yang menjadi akibat dengan adanya variabel bebas. Dan penelitian kualitatif ini, definisi operasional variabel diantaranya yaitu ada variabel dependent dan independent. Untuk variabel dependent sendiri yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu adanya minat penggunaan aplikasi Dana. Sedangkan untuk independent sendiri dalam penelitian kali ini yaitu adanya persepsi kemudahan, keamanan, dan fitur layanan sehingga dapat menghasilkan pengaruh terhadap variabel dependent. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sebuah penelitian, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena atau variabel yang
sedang diamati. Instrumen penelitian ini dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur dalam pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, dan menyajikan data-data secara sistematik dan objektif untuk bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau pengujian suatu hipotesis. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Hajar yang berpendapat bahwa instrumen yang merupakan alat ukur yang digunakan sebagai pendapatan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Selanjutnya ada uji persyaratan analisis, yaitu ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa cermat suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan fungsinya, dan apakah alat ukur yang digunakan sudah benar-benar dapat diukur dan apa yang perlu diukur atau tidak. Lalu ada uji reliabilitas. Pengukuran reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan pada konsistensi suatu alat pengukur dalam penelitian melalui nilai alpha-Cord, Cronbach, karena menggunakan jenis data Likert atau SI. Teknik ini dapat digunakan untuk menafsirkan kolerasi antara skala yang diukur dengan semua variabel yang ada. Pengujian reliabilitas ini penelitian menggunakan metode statistik Cronbach alpha dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,6, di mana nilai Cronbach dari alpha dari suatu variabel tersebut lebih besar dari 0,6, maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrumen disebut memiliki reliabilitas yang memadai. Selanjutnya itu ada uji persyaratan analisis atau uji asumsi klasik, di mana ini ada uji normalitas dan multikolonialitas yang terdiri dari nilai Viv dan tolerance. Untuk normalitas sendiri ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidaknya. Dan data baik dan layaknya digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Selanjutnya yaitu ada uji multikolonialitas, merupakan pengujian model regresi yang ada ditemukan korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jika variabel independen terjadi multikolonialitas sempurna, maka koefisien regresi variabel independen tidak dapat ditentukan dan nilai standar error menjadi tak terhingga. Lalu yang selanjutnya yaitu ada uji heterokedasitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terjadi ketidaksamaan variance residual dalam suatu penelitian ini ke penelitian yang lain. Dalam uji heterokedasitas ini ada dua pengujian, di antara adanya uji Glaser dan scatter plot. Untuk Glaser sendiri merupakan salah satu teknik dalam bidang ekonometrika yang digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh dan heteroskedasitas dalam model regresi. Dan yang selanjutnya itu ada scatter plot, di mana itu merupakan salah satu jenis diagram yang digunakan analisis statistik untuk menampilkan hubungan antara kedua variabel numerik. Untuk teknik analisis datanya yaitu ada analisis deskriptif, di mana ini merupakan pendekatan statistik untuk menyajikan dan menginterpretasikan data dengan cara merangkum dan menggambarkan karakteristik dasar suatu pengumpulan data. Lalu ada analisis linear berganda, di mana ini merupakan pengujian terhadap pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model ini dapat mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus atau linear antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya. Lalu selanjutnya yaitu ada uji koefisien determinan R2 atau R-square. Ini yaitu merupakan metrik statistik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi sesuai dengan data yang diamati. Nilai R2 dapat berkisar dari 0 dan 1, di mana nilai yang lebih tinggi merupakan variabilitas yang dalam variabel dependen yang jelas lebih baik oleh model regresi. Nilai R-square ini semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa model regresi secara efektif menjelaskan variabel dalam data.
Lalu selanjutnya yaitu uji simultan. Uji simultan ini digunakan untuk menguji hipotesis dari satu parameter populasi secara bersamaan. Teknik ini sering digunakan untuk menguji pengaruh bersama-sama dalam variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Untuk teknik analisis data yang terakhir, yaitu ada uji parsial atau uji T, di mana merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan antara dua kelompok atau variabel dalam suatu penelitian, terutama dalam analisis regresi. Menurut Nuarti, uji parsial atau uji T ini merupakan sebuah teknik statistik untuk menguji pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dalam sebuah regresi sementara untuk mengontrol pengaruh variabel lainnya. Setelah menjelaskan mengenai teknik analisis data, lalu tadi pengujian yang akan dilakukan oleh penelitian kali ini, tentunya tidak luput dengan penggunaan aplikasi SPSS, di mana sudah secara jelas di sana dapat menguji rangkaian yang telah disebutkan tadi. Untuk tempat penelitian kali ini yaitu tentunya di Kota Tasikmalaya dengan objek penelitian generasi Z di Tasikmalaya. Secara umum penelitian ini memilih objek tersebut karena ingin mengetahui seberapa pengaruhnya persepsi kemudahan, keamanan, dan fitur layanan terhadap minat penggunaan aplikasi Dana pada generasi Gen Z di Kota Tasikmalaya. Apakah sesuai atau tidak, apakah mempengaruhi atau tidak terhadap minat penggunaan di aplikasi Dana. Dan untuk yang terakhir, di sini ada jadwal penelitian, yaitu ada pembuatan judul, lalu penyusunan bab 1, bab 2, dan bab 3, dari mulai Februari hingga bulan April tahun 2024. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan proposal yang telah saya buat tentang pengaruh kemudahan, keamanan, dan fitur layanan terhadap minat penggunaan aplikasi Dana pada Gen Z di Kota Tasikmalaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.